Tantangan berat menanti Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Garuda dijadwalkan menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 15 November 2024. Menjelang laga tersebut, Jepang telah merilis daftar 27 pemain yang akan dibawa ke Jakarta, termasuk Koki Ogawa. Kehadiran penyerang asal Yokohama ini perlu diwaspadai oleh Jai Itzes dan rekan-rekannya, karena performa Ogawa cukup impresif di musim 2024-2025. Ogawa telah mencetak 6 gol dari 10 pertandingan di berbagai kompetisi bersama Nick, bahkan mengungguli produktivitas Rasmus Højlund dari Manchester United, yang hanya mampu mencetak 2 gol dari 10 laga musim ini. Padahal, di musim 2023-2024, Højlund merupakan pencetak gol terbanyak untuk Setan Merah dengan 16 gol. Performa Ogawa kian mengesankan, menjelang kunjungan ke Indonesia, di mana ia sukses mencetak 4 gol dalam 2 pertandingan terakhirnya bersama Nick. Ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 6-0 melawan Groningen di Liga Belanda. Dan sebelumnya, ia juga memborong 2 gol dalam kemenangan 4-3 atas Zwolle, di ajang Piala Liga Belanda 5 hari sebelumnya. Pada laga melawan Indonesia, Ogawa akan mendapatkan dukungan dari pemain sayap berkualitas seperti Kaoru Mitoma dan Takefusa Kubo. Kehadiran mereka diprediksi akan memberikan tekanan besar bagi lini belakang Indonesia. Ogawa sendiri telah membela timnas Jepang selama 5 tahun, dengan debut pada 2019, dan telah mengoleksi 7 caps, serta mencetak 7 gol. Tahun 2022 menjadi titik puncaknya, di mana ia meraih penghargaan sebagai pemain terbaik, dan top scorer di kasta kedua Liga Jepang. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, mengakui bahwa timnas Indonesia kini semakin tangguh. Pernyataan ini disampaikannya menjelang pertemuan kedua tim dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Jepang memimpin klasemen grup C dengan 10 poin, sementara Indonesia berada di posisi kelima dengan hanya 3 poin dan belum meraih kemenangan. Tim Samurai Biru jelas lebih diunggulkan dibandingkan Indonesia, terutama mengingat mereka belum terkalahkan dalam 7 pertandingan internasional sejak disingkirkan Iran di perempat final Piala Asia 2024. Jepang, yang kini berada di peringkat 15 dunia, menjadi tim Asia dengan ranking FIFA tertinggi, sedangkan Indonesia masih berada di peringkat 130. Meskipun Jepang lebih difavoritkan, Moriyasu tetap mempersiapkan timnya dengan serius. Indonesia sendiri memperkuat skuadnya dengan memanggil 14 pemain keturunan dari total 27 nama yang terdaftar, di mana 11 diantaranya bermain di Eropa. Salah satunya adalah Jai Itzes, pemain reguler di Venezia, yang berkompetisi di Serie A. Saya melihat Indonesia sebagai negara dengan budaya sepak bola yang sangat fanatik. Mereka memperkuat tim nasional dengan menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia, ujar Moriyasu, dikutip dari Hochi Shimbun. Menurutnya, sebagian besar pemain naturalisasi tersebut berkarir di Eropa, sehingga menjadikan tim Indonesia saat ini lebih kuat dibanding generasi sebelumnya. Bek andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho, menegaskan bahwa dirinya tidak merasa terbebani dengan tingginya ekspektasi supporter yang berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebaliknya, ia justru menikmati tekanan tersebut. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan menghadapi Jepang pada 15 November 2024, dan Arab Saudi 4 hari kemudian. Laga melawan 2 tim kuat ini akan menjadi tantangan berat, mengingat Indonesia saat ini berada di posisi kelima grup C, dengan 3 poin. Tekanan memang selalu ada, dan itu diperlukan, karena kami harus memiliki target ke depan, ujar Rizky Ridho. Menurutnya, PSSI dan pelatih Shin Tae-yong telah menetapkan target bagi timnas Indonesia, yaitu minimal meraih posisi keempat di grup C. Jika tercapai, Indonesia akan melaju ke putaran keempat kualifikasi, atau babak play-off zona Asia. Target sudah ditetapkan, yaitu sebisa mungkin kami harus mencapai posisi keempat di klasemen grup C, dan lolos ke play-off, tegas Ridho. Sebagai pemain, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi, bahkan melampaui target tersebut, tambahnya. Ridho menyadari bahwa misi lolos ke Piala Dunia 2026 tidaklah mudah, terutama mengingat lawan yang akan dihadapi, yakni tim langganan Piala Dunia seperti Jepang dan Arab Saudi. Namun, ia menegaskan bahwa tim akan berjuang maksimal untuk mencapai target tersebut. Tugas ini memang tidak mudah, tetapi kami berharap bisa mencapainya, tandas pemain berusia 22 tahun tersebut. Pelatih timnas Indonesia,
Shin Tae-yong memberikan sinyal bahwa kemungkinan besar akan ada tambahan pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Namun, belum ada kejelasan siapa pemain yang akan dipanggil. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan ini telah merilis daftar 27 pemain untuk pertandingan tersebut. Semua pemain yang dipanggil dikabarkan siap bergabung di Jakarta tanpa kendala. Timnas Indonesia masih memiliki waktu persiapan sebelum bertanding melawan Jepang di laga kelima Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Diperkirakan pemain baru yang mungkin akan dipanggil adalah Kevin Dix. Bek keturunan ini sedang dalam proses naturalisasi setelah pengajuannya sebagai warga negara Indonesia telah disetujui oleh DPR RI. Jika prosesnya lancar, ada peluang bagi Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia di dua laga penting tersebut. Namun, Shin Tae-yong akan memantau situasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kami sebenarnya sudah melakukan persiapan yang baik, meski banyak pemain yang belum selesai bertanding di klub mereka. Jadi, mungkin beberapa pemain akan terlambat bergabung. Saya akan memanggil sekitar 27-28 pemain, ungkap Shin Tae-yong kepada media. Nama yang dipanggil kali ini bukanlah Asnawi Mangkualam. Meski sebelumnya Asnawi absen akibat cedera hamstring yang ia alami saat membela Port FC pada 20 Oktober 2024, ia kini sudah pulih dan kembali bermain untuk klubnya di Thailand. Namun, Shin Tae-yong memilih untuk tidak memasukkan kapten timnas Indonesia itu dalam daftar skuad. Asnawi sempat mengalami cedera hamstring. Sebelum saya umumkan daftar pemain, cedera itu sudah terjadi. Cedera hamstring bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, karena ada risiko kambuh di tengah persiapan kami, dan itu bisa menjadi masalah, jelas Shin Tae-yong. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, mengomentari kekuatan timnas Indonesia menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jepang dijadwalkan bertandang ke markas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Secara statistik dan sejarah, Jepang lebih diunggulkan dibandingkan Indonesia. Tim Samurai Biru saat ini menjadi yang teratas di Asia, dan memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih baik. Skuad yang dipimpin Takefusa Kubo menempati posisi ke-15 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-130. Dalam klasemen sementara Grup C, Jepang tak terkalahkan dalam 4 laga, dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, yang membuat mereka kokoh di puncak, dengan 10 poin. Sebaliknya, Indonesia berada di urutan kelima dengan 3 poin, hasil dari 3 kali imbang dan 1 kekalahan. Walaupun di atas kertas Jepang lebih superior, Moriyasu menolak meremehkan timnas Indonesia. Ia justru memperingatkan bahwa Indonesia bisa saja memberikan kejutan jika tidak diantisipasi dengan baik. Menurutnya, pasukan Shin Tae-yong memiliki 2 keunggulan utama, yaitu pertahanan yang solid dan serangan balik yang cepat. Mereka mampu bertahan dengan sangat baik, dan melakukan serangan cepat, ujar Moriyasu. Selain itu, mereka bisa memberikan tekanan tinggi sejak lini depan, mengganggu alur permainan lawan, dan mengarahkan serangan dengan cepat ke gawang. Moriyasu telah menyiapkan strategi untuk meredam 2 kekuatan utama Indonesia tersebut. Ia berharap para pemainnya dapat memanfaatkan peluang secara bijak. Indonesia akan bermain dengan cerdik, tetapi kami harus bermain lebih pintar dan mengatasi mereka, tegas pelatih berusia 56 tahun itu. Menghadapi tim dengan pertahanan kuat, Moriyasu menekankan pentingnya menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami ingin lebih efektif dalam menciptakan peluang, dibandingkan ketika melawan Australia bulan lalu, tutupnya.